Terus Ya. tempat ngontrol sentuhan bola nggak Oh, pasti selama itu kayak main bola, main mini soccer, fun mini futsal soccer? juga ada. Ya, dia setuju ya kalau main ya. Aku di RCC dekat rumah soalnya. Sih. Oh iya, deh lebih dekat RCC ya. Iya, Oh, bisa pakai oh, sepeda ke situ juga. oh, enak ya kalau dekat mah ke lapangan enak. Oke bro, saya mau Iya. mulai Siap, siap. nih nanya kepada dirimu, Marvin Alexa Wosiri. Wah, Siap. ini namanya keren ini. Memang kalau biasanya kalau pemain-pemain yang apa namanya, yang apa ya, apa kalau misalnya ini namanya tuh kayak Messi, aneh gitu. Oh, enggak. Nah, itu mah dari orang tua jadi kita terima Oh, aja. enggak bercanda. Jadi ini Marvin Alexa Wosiri. Wosiri itu berarti marga ya? Iya, marga saya Wasiri. Marga, oh, orang tua asli mana? Papa Papua, Hmm. mama Jawa. Oh, Jawa. Jawa nih ngendi, mamanya? Jawa Tengah, Tegal. Oh, Tegal. Lah iya ngelak apa ya? Ngapa? tapi Iya. tapi bisa bahasa Jawa berarti. Bisa. Aku kebetulan kalau bahasa Jawa sih nggak ngerti. Tapi kalau misalnya saya Betul. orang tua lagi ngobrol sama saudara-saudara dari mama, ya Ya. paham-paham aja sih. Mengerti aja lah, inti-intinya aja lah. Oh, jadi bisa nangkep tapi nggak bisa bales. Gak bisa, orang iso aku. Raiso, Raiso. Oh, gitu. Oke. Overview 2019 tahun terbaik Marvin Alexa Wosri, best player, juara liga, masuk timnas. Oh. Bro, kalau ibarat martabak itu dirimu yang paling komplit. Waduh. Faktor apa nih yang membuat seorang Marvin ini sampai ke kemarin 2019 tuh sampai ke puncak? Kalau kata sepatu bola top grade lah. Kalau faktor sih ya selama kita mengejar sesuatu, kalau Ya, kitanya masih masih low gitu aja, kalau nggak mau terus berusaha kan nggak bakalan kekejar tuh mas ya. Paling saya ya, pantang mundur aja sih, lebih ke situ sih. pantang mundur. Maju Berani tak gentar. belajar, selalu selalu apa sih, pengen dapat hal-hal baru gitu, kayak merasa kurang, ada yang kurang, Ya. oh dipelajari lagi, pelajari lagi. Itu sih Hmm, paling intinya mah, ya bersyukur aja konsisten sih lah ya. yang dapat. Ya konsisten. Konsisten. Terus main futsal udah dari kapan? Aku sih Ngomong-ngomong. main futsal itu dari pas SMP ya. Aku kelas 3 SMP kalau nggak udah salah. main futsal? Aku Oh, kan futsal itu udah masuk ke Indonesia tuh tahun berapa ya? Udah lama juga kan, aku jadi iya. diajak tetanggaku, dia Hmm, SMA-nya itu ada futsalnya, kebetulan apa, kalau ekstrakurikuler lah kalau di SMA ya kan. ya, Yang kayak ekstra bilang ya. ekstrakurikuler futsal, dia bilang, Vin coba ikut deh, permainan ini sama sih kayak main bola, kayak main Ya. bola plastik atau sepak bola, tapi ini kan segi dari lapangan agak kecil, terus pemain yang ada Hmm, di dalam juga cuman berapa, cuman 5 kan cuma yang 5. yang bermain. Udah saya cobain dari situ. Lah, saya Hmm. bang kayak tertarik nih. Dulu sempat sempat sepak bola juga, tapi ketika pas langsung terjun langsung ke futsal, nyelam sampai minum air sampai tenggelam. Asal nggak kelelep wae, Bro. Yoi. Ada Rivaldo Ferre itu ngomong-ngomong apa? Halo Iya, kakak ganteng. ayo halo halo. Adik adik ganteng, Adik Tot ganteng. Fere. Tot Ferre itu. Oh, jadi dari SMP. Berarti sempat ikut ini liga, enggak liga sih, apa ya, kalau antar sekolahan gitu biasanya Oh iya, iya, waktu di turnamen. SMA sih, lebih pas di SMA-nya. Kalau Ah. SMP Oh cuma jadi, sekedar ikut-ikut kakak aja, saudara gitu, ngajak-ngajak main, ya udah ikut. Main sama teman-teman oh, sekolahnya dia, ikut. hmm, Udah main sama anak-anak yang di atas. ya udah ini ya, pokoknya udah, kalau kata sekolah itu akselerasi, Iya, 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 udah iya. ikut di level yang tingginya. Kita tahu akselerator tuh, akselerator tuh
Sepatunya spek tipe yang paling saya suka, akselerator. Toolnya Ya, beda-beda. sama. Oh iya, ngomong-ngomong, ini sekarang pakai Yang satu akselerator dua Lightspeed In Elite Lightspeed. sama Lightspeed 20. Oh yang Yang kemarin 20. baru launching itu. Iya, udah dapat aja ya. Oh ya kalau ambasador gitu sih ya, pasti langsung namanya juga ambasador. Ya ya ya. Tapi kalau futsal solonya ini nggak sih? Ngaruh nggak sih? Maksudnya Ngaruh sih. kalau kalau mini soccer itu kan rumput tuh. Iya, iya. Iya, nah, rumput. Kalau biasanya kalau mini soccer itu pakai yang sepatu bola apa sepatu futsal? Kalau aku sih, kalau mini soccer sendiri main pakai sepatu bola sih, karena kan Sepatu bola. dia basicnya sendiri aja mereka udah rumput kan, walaupun rumput kita itu. Ya, sintetis. Karena kalau kita pakai sol di lapangan kayak gitu, kalau kena air kita rasa licin kan, karena karet ada karet-karet ya. Ntar ngelinya kepleset. Iya, kepleset. Jadi soalnya begitu, terus Ya. apa lagi ya? Spek. Nah, spek ini kan baru rilis video nih. Jadi anak kecil main bola plastik. Saya jadi sebenarnya kemarin spek posting kayak gitu, saya jadi flashback. Ya. Dulu main bola di pinggir jalan, nggak pinggir jalan sih, maksudnya di kampung. Gitu. Nah, apakah ini sempat ngalamin tuh yang kayak gitu, yang itu. Ya, flashback. Kalau cerita untuk bola plastik itu, banyak banget ceritanya, sampai main tuh apa? Kalau main sore tuh nggak inget pulang apa? Kalau matahari udah tenggelam baru pulang. Itu juga dalam keadaan kan main kan kaki kosong tuh, nggak pakai sepatu atau apa kan? Terus main-main saking serunya, sampai main sama kampungan orang, pulang-pulang lihat kaki, waduh, kaki luka-luka karena main di aspal, kan lapangan aspal. Itu pasti kan ada kaki kita boek sedikit. Udah pokoknya banyak lah keseruan sama bola plastik itu. Dan dari awal main bola juga suka bola itu lah sih, bola plastik. Memang dari dulu main bola plastik ya? Iya, dari kecil udah dijejelin bola lah. Ya. Kak, sambil makan nggak apa-apa ya? Silakan, selamat makan. Makan apa itu, bro? Peye. Oh, peye, iwak peye. Iya. Iwak peye. Jadi lapar. Belum makan apa? Belum makan malam? Ntar. Sedikit lagi. Ya, bro. Soalnya tadi kan aku baru pulang, nyampe rumah aja jam 7 lewat tadi, makanya aku langsung mandi. Iya. Jadi tapi setiap hari sepedaan apa jogging setiap hari memang selama ini? Enggak tiap hari, biasa ada diselingin kayak main mini soccer atau main futsal. Hari ininya main futsal, terus besok paginya sepedahan, terus besok sorenya jogging. Nggak ada ini. Oh, gila, itu mah namanya nggak ada istirahatnya, bro. Tapi berarti setiap hari berkeringat. Maksudnya sekarang sepeda nih, nanti mungkin main soccer, nanti malamnya. Tapi pasti kayak gitu. Iya. Sebelum sudah apa? Ya biasa kalau pagi gitu, kalau lagi pengen goes, terus sorenya bang anak-anak ngajakin, Pin ada mini soccer nih, oh ya udah yuk join, gue join ya, ya udah join lah. Ya. Lumayan kan, buang-buang keringat lagi. Luar biasa, ya. Luar biasa emang. Pandemi kayak gini, karena memang kondisinya kayak gini sih ya. Tapi udah hampir semua dibuka ya, sarana olahraga gitu kan. Iya Kak, tapi nggak ada jam-jamnya gitu loh kalau nggak salah sih. Kalau saya sih ada jam-jamnya, terus ada kan tuh. Dan semua sesuai sih protokoler ya kan. Masuk mesti pakai masker, cuci tangan, terus jaga jarak, itu udah iya. Oh gitu, siap. Terus yang saya mau tanyakan lagi adalah futsal. Futsal itu apakah pernah ngalamin yang namanya orang tua ngelarang? Terus habis itu kayak yang udahlah nggak usah. Maksudnya masa depannya atau mungkin kedepannya tuh kan mungkin ya kadang pendapat orang kan berbeda ya, apalagi orang tua. Pernah nggak sempet ngalamin itu? Ya kalau saya sendiri sih puji Tuhan enggak sih, orang tua tetap dukung aja. Oh, berarti dari dulu memang disupport ya? Iya, disupport. Gitu, siap. Terus ya itu, tapi akhirnya Marvin bisa buktikan dengan prestasinya. Nah, terus selama dari
belum bisa nendang bola sampai yang sekarang ini, itu apakah ada orang yang berjasa selama karir? Pasti kalau selama karir yang paling berjasa kalau menurut saya sih pertama sih orang tua pasti itu. Orang tua. Karena kan mereka juga secara langsung memang mereka bukan basic pelatih atau bagaimana, tapi kan mereka pasti setiap orang tua pasti ngedoain apa yang terbaik buat anaknya. Betul. Itu udah pasti pertama. Terus kalau buat saya sih banyak kalau orang-orang yang bisa bikin saya sampai saat ini sih banyak yang mendukung saya, maksudnya yang ini karena dari mereka juga saya banyak belajar, dari mereka juga yang apalagi yang kakak laki-laki ini yang kenalin futsal ke saya, yang waktu diajak ke SMA-nya dia kan, yang waktu saya nanti saya pinjemin sepatu segala macam, ya udah saya ikut main sama dia, ya ada sih kakak laki-laki itu dia ini terus kesininya saya kayak banyak kawan gitu, main di mana-mana diajak-ajak, terus gitu banyak ketemu pelatih juga, pokoknya banyak lah. Kalau untuk itu orang yang berjasa buat saya sih hampir semuanya sih. Pelatih tadi sempat Marvin sebut, siapa nih kira-kira pelatih yang dari sekian banyak pasti ada lah ya, dari mesti ketemu sama pelatih yang dari A sampai Z sampai terakhir kemarin almarhum ya, berarti sempat ya kan makanya siapa kira-kira pelatih yang sangat berpengaruh sama Marvin? Kalau ya kembali sendiri saya kalau Marvin nggak pernah untuk ngebandingin orang atau gimana ya. Kalau waktu zaman Marvin kuliah ada pelatih Bang Yusuf Wibisono, dia selama Marvin kuliah dan kita ikut Livum dan dia ikut Livuma itu juga dia ngasih pokoknya percaya, ada banyak staf pelatih dari dia dari kampus sendiri, mereka udah percaya. Terus waktu di SMA juga, terus ketika Marvin kasih sama pelatih karena dari mereka sendiri Marvin bisa belajar hingga saat ini. Jadi Marvin nggak bisa siapa yang spesial, ya semuanya menurut Marvin spesial. Semua spesial. Ya, karena memang itu step by step ya. Nggak bisa langsung namanya naik tangga langsung lantai 3, nggak bisa, mesti harus lewat lantai 1 dulu baru bisa lantai 2. Karena menurut Marvin juga kan setiap pelatih mempunyai ciri karakter masing-masing nih di dalam berlatih. Pasti kan ada yang menurut Marvin dia bagusnya di sini, terus pelatih ini bagusnya di sini. Jadi kita tuh banyak pelatih justru banyak kebentuk dari kiri kanan itu yang jadi buat Marvin tuh yang positifnya Marvin ambil, yang negatif Marvin buang. Jadi kalau untuk membandingin pelatih semua menurut Marvin hebat. Yang mereka itu menjadikan kita pemain. Orang yang berjasa ya pelatih. Bentuk kalau kata siapa ya itu waktu itu ada statement yang terbentur. Negatifnya tadi bilang, negatifnya apa tuh? Ya pasti setiap pelatih pasti punya gaya tersendiri untuk kayak, kalau kita sebagai orang yang punya temperamen tinggi, maksudnya dia nggak bisa terima untuk kata pelatih begitu. Itu kan pasti bahaya. Tapi kan kalau kita mikirnya baik, mungkin pelatih negur kita itu buat mengkritik kita itu supaya kita ke depan lebih maju. Dia nggak mau kita ngulangin hal yang sama lagi ketika di dalam berlatih atau bertanding. Itu sih. Gitu. Jadi ya memang ada beberapa pelatih yang sangat berpengaruh ya. Terus sampai masih ada yang sekarang juga pelatih yang nanti pegang pengaruh sekali. Oh gitu. Ada yang dulu waktu zaman piye, maksudnya belum profesional sampai sekarang, terus Marvin sampai ke level ini, masih ada yang sering kontak, terus mungkin lihat pas match. Kalau kontak itu sering, karena Marvin juga sering sharing, suka nanya, coach kira-kira Marvin ada kekurangan apa nih, kan coach bisa lihat Marvin, dan Marvin juga kalau ada yang Marvin dapat, yang pelatih itu belum ada, ya kita saling sharing aja sih, gitu sih. Lebih ke itu. Jadi komunikasi tetap jalan. Ya, berarti tetap ada komunikasi sama pelatih-pelatih yang lama. Ini nih, itu yang sampai sekarang ternyata udah dipoles kanan kiri sampai, tapi ada yang dulu pelatih yang memang tahu karakternya dari awal, dari mulai tumbuh
jadi Nah pemain itu, saya yang benar-benar masih komunikasi sih sampai sekarang, masih komunikasi. Sering juga kemarin, kebetulan kemarin kan ada reuni juga mini soccer. Oh, Nah, gitu. jadi ya sekalian ketemu ya, sekalian ketemu yang rekan-rekan yang lain waktu di kampus juga kan, karena Hmm, Martin juga besarnya ya, ya nggak bohong dari Livuma, dari event-event itu kan ya, ya berbicara realnya aja kita ya besar dari situ, jadi ya ya. harus kembali ke situ lagi. Berapa tahun itu bro, Liga Futsal? Dua, waktu itu pernah main ketika udah di Liga Hmm, juga, itu 2000 berapa ya, aku masih main. Aku tuh Livuma dari hmm. 2012 apa 12, 13. Oke, Nah itu 13 kan 2000. aku udah naik Liga Pro, itu udah ke Pertamina. Hmm. Waktu itu udah naik. Nah itu Terus? kan di Puma masih terus jalan sampai berapa tahun? Aku main mungkin udah 3 tahun atau 4 tahun gitu Oh, di lama juga Puma ya? itu. Heeh. Lama. Udah makan garam banyak nih kayaknya. Pengalamannya udah komplit itu. Kalau sama Aduh. Akang seangkatan nggak sih? Wah, Akang Kang itu BBS di atas Marvin, di atas. BBS tua sama ya? Marvin di atasnya. Kalau Oh, pengalaman, ya Marvin belajar. masih belajar, masih adik-adik. Masih ada. Tapi memang dulu memang awalnya memang futsal. Apa sempat nyicip mau ke sepak bola, lapangan gede? Ya dulu Pernah itu nggak? Dia. dari itu pernah sepak bola di lapangan Banteng. Pernah, itu juga nggak Oh, lama, Marvin cuma berapa 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 bulan ah, itu karena sakit udah nggak mau, maksudnya kayak malas-malasan lagi untuk fisik lagi atau apa. Dan hmm, kebetulan itu kakak laki-laki itu ngajak Marvin ke hmm, SMA-nya dia, main di SMA-nya dia, ini dikenalin ini olahraga futsal. gitu. Jadi latihan yang apalagi kayak gini kan, maksudnya ya latihan juga nggak bisa di lapangan, maksudnya belum kemarin-kemarin tuh belum Hmm. dibuka gitu. Nah, terus gimana cara ngatasi latihan yang kadang-kadang ini kapan sih mulai futsal, terus ini kapan sih kelar corona gitu, yang ngilangin rasa bosennya tuh gimana tuh cara ngatasinnya? Ya paling apa ya, Marvin kalau di rumah paling dia main aja sih sama kawan, kayak terus Hmm. ada workout juga kan, sempat workout juga Nge-gym sering, nge-gym terus gitu. kesini lagi aduh Hmm. kenapa Nge-gym gitu sering nggak? Apa angkat-angkat beban gitu? nge-gym sih, aduh kalau angkat-angkat beban lagi belum ini, tapi udah Kalau ada lagi, rencana lagi ke depan, karena kan kita lihat ke depan hmm, juga kan, paling mau ya, naikin fisik aja lagi karena udah lama juga nggak ya, nyentuh latihan, nggak nyentuh bola, jadi itu aja dulu deh yang ininya dulu lah. ya. Fisiknya dulu Balikin yang bola digenjot. ya, yang Iya. digenjot. Oh, gitu. Tapi ada ngerasa ini nggak, naik berat badan gitu sebelum pandemi sampai sekarang gitu? Kayaknya Berat stabil badan deh. ngerasa Saya naik. nggak pernah naik, nggak mau. Kalau turun ada pernah turun paling Oh, turun turun. 2 kilo. Iya udah itu Nah doang. itu Kalau selama ini justru sih stabil aja. terus, justru yang mau saya tanyakan adalah gimana caranya biar itu stabil gitu. Makanya soalnya saya ini corona ini naik mulu, makanya saya mau minta tips. Ya Gimana paling biar bisa stabil? seimbang. Oh, paling seimbangin Oh, aja sih mas, makan sama olahraganya. Jangan makan terus olahraganya enggak. nggak bisa ya bro. Saya tuh kalau sore sekarang latihan bola gitu kan, cuma Sabtu Minggu. Tapi ya nggak Nah, turun-turun, makanya heran gimana caranya kalau pada atlet-atlet itu ngejaga kondisinya gitu. Apa mungkin apa pada mungkin bisa Mas malamnya makannya banyak kali. ya itu kayak kalau nggak bakmi tek-tek, bakmi tek-tek. Waduh, bahaya sekali itu. Itu ketukannya itu loh. Wah ya, itu bener-bener bikin iman tuh gue ya. Aduh, diet, aduh jangan. Akhirnya beli, bang, gitu. Akhirnya beli, ya makan lagi. Ya, diet, bro. Waduh. Oke, timnas, Ya, sebagian, nggak sebagian sih, semua orang itu memang, apalagi semua atlet ya, dan
semua itu cita-citanya kan masuk timnas gitu. Nah, Marvin ini sudah akhirnya sampai mencapai di titik itu. Jadi udah kesampaian nih timnas. Nah, gimana perasaannya? Perasaannya gini, maksudnya kayak yang kalau pas pakai Garuda di dada, terus habis itu nyanyi Indonesia Raya, itu gimana rasanya seorang Marvin? Perasaan ya, kita kembali lagi ke semua impian seorang atlet ya, pasti membela nama negara itu kan pasti, wah itu udah pasti menggebu-gebu kan di setiap siapapun itu, mau cabur apapun itu pasti kan. Kalau yang namanya bela negara, wah syukur banget karena sebelumnya Marvin juga nge-flashback di tahun 2013, Marvin pernah ikut liga terus dipanggil juga Seknas. Tahun 2013 pernah kepanggil, terus Marvin ngundurin diri karena cedera yang Marvin alami. Ya udah dari situ Marvin juga mulai belajar lagi, ini suatu saat saya akan kembali ke tempat ini lagi. Saya dalam artian suatu saat saya akan sama-sama dengan rekan-rekan yang lain untuk bawa nama negara. Betul. Oh, gitu. Apalagi kalau udah kenapa? Gimana? Awal masuk ya, timnas apalagi tahun berapa dulu? Aku 2000 berapa kemarin dipanggil tuh? 2018 kah? Iya, 2018 aku dipanggil. Event apa ya? Event AFF yang di Jogja. AFF. Kan iya. masih nyanyi toh. Yang iki loh, yang kita di circle lapangan itu loh. Oh iya. Saya main gendang di sana. Enggak, masih tetap lah andalan. Ya, andalan. Nanti kapan-kapan kita duet ya? Aduh, aku suaranya Mas. Oh, suaraku kurang bagus Mas. Weh, nggak salah. Nanti ini gitar saya tuh gitar ajaib. Orang-orang pemain tuh biasanya pada, Bang Domi saya nggak bisa nyanyi, belum suara saya jelek. Nanti begitu satu frame sama saya, suaranya langsung keluar auranya. Ya, itu karena ada auranya Bang Domi, mungkin ada auranya Bang Domi kasih. Itu loh. Aura kasih. Wah, iya. Kuruen, walah. Iya. Ya memang momen itu memang kita juara kita perunggu. Nyesek banget itu bro. Itu gimana tuh perasaan? Iya. Coba diceritakan apa yang masih ganjel atau kesel masih sama wasitnya sama pemain Malaysia ya? Apa? Iya kita kan kalah sama Malaysia semifinal. Makanya, kalah sama yang lain nggak apa-apa deh, asal jangan sama Malaysia tuh. Rasanya gimana? Gimana perasaannya? Ya rasanya sedih lah, apalagi kita main di rumah sendiri ya. Iya. Kita udah berjuang, maksudnya nampilin apa yang kita punya, nampilin apa yang terbaik yang kita miliki, tapi hasilnya nggak bisa bawa emas. Maksudnya kita nggak bisa angkat piala itu sendiri di rumah sendiri, itu pasti ya sedih aja. Ya itulah. Tapi ya namanya rezeki kan bro. Maksudnya udah itu semua ada hikmah. Kemarin juga saya pas nanya Akang juga gitu, gimana Kang rasanya? Aduh nyesek banget dong bilang gitu. Orang udah di rumah sendiri ya kan, sama kalahnya juga nyesek. Terus ya itulah. Saya mau Kang Marvin. Halo Bang Dom, halo Bang Marvin, Alexa, ya halo. Rajin banget si Arjun dari tadi komen. Cara 2 lawan 1 bertahan Bang. Nih. Ya opo ibu? Cara 2 lawan 1 bertahan. Waduh. Ini kita kayaknya mesti turun lapangan nih kalau kayak gini. Gak bisa teori ya Bang ya? Ini memang harus praktekin ya? Harus praktekin. Bisa sih, bisa. Tapi kalau misalnya dibahas, mungkin maksudnya paham atau enggak. Karena yang sekarang, yang untuk defense ya, kita kan ada jarak-jaraknya itu loh ketika kita diserang. Contoh kayaknya counter attack begitu. Jadi sisa 2 lawan 1 dan sisa 1 sama kiper kan. Itu kita pasti ada ukuran untuk lapangan. Jadi yang saya dapat, yang saya dapat pelajaran dari coach Ken juga selama di timnas mengenai defense ketika kita 2 lawan 1 itu ketika di
12 meter itu kita masih di tengah sekali kan kita posisi nih. Susah nih makanya masih di dalam lapangan nih kalau Ya. dijelasin kayak agak sulit. Masih nalar sih. Iya. Kira-kira kayak gini. Tahu nih netizen yang awam tuh Garis. ngerti nggak? Terus Garis tengah, sisi gawang, Oke, ya setengah. kita sisi gawang garis tengah di dekat titik kedua, second kedua itu kan udah berapa meter. Oke. Kita ntar turun Oke, lagi terus? itu. Pokoknya posisi 12 cm A yang pegang bola. Jadi kita mau tutup pass line ke arah si B karena B ada di samping Ya. kanan kita, sedangkan si A ada di kiri kita. Jadi kita tutup dulu pass line-nya dia. Pass line-nya dia ketika dia lihat celah nih, mau passing ke B, kayaknya bisa nih dapat. Tapi kalau kita udah tutup kan otomatis dia juga akan cari trik lain lah. Ibarat trik lain lah, makanya skill dia dikeluarin misalnya antara dia mau dribble langsung kah atau dia mau gocek kah. Nah, di situ kita tutup dulu. Lain pasnya ketika udah mau mendekati otomatis kan kita kalau defense gitu kan kita nggak bisa langsung itu pasti lawan kan semakin nekan jadi kita semakin mundur tuh. Yeah. Dari 12 meter itu kita lari ke 10. Dan kalau udah 10 di dalam 12 meter itu kita jarak bukan diam, kita udah deketin si lawan yang pegang bola nih. Oke. Yang penting bolanya dulu lah. Makanya aku susah nih kalau jelasin gini loh, Mas. Teori kayak gini nih yang jarang-jarang nih saya bisa belajar sama pemain. Karena kadang-kadang pemain tuh ada yang ya taunya praktek doang, maksudnya yang tapi teorinya dia nggak. Oh, gitu. Jadi ini saya termasuk yang gitu. Tapi jadi agak sulit sih, Mas. Iya, sulit. Semoga dimengerti lah. Jadi semoga yang bertanya bisa mengerti ya. Iya, yang itu memang bisa dimengerti. Yang susah dimengerti itu cuma wanita, bro. Setelah saya mau cewek itu susah dimengerti. Malah curhat. Curhat. Bahaya nih. Itu paling ancor. Sepatu paling enak. Apa? Sepatu paling enak. Bang, sepatu paling enak. Ya. Yang sekarang saya pakai Accelerator itu enak. Menurut saya itu karena saya suka sekali Accelerator. Lightspeed. Kemarin ini ngomong-ngomong saya jadi inget. Kemarin kayaknya sebelum pakai spek kayaknya pakai itu apa ya? Yang brand luar ya. Oh, terus apa nih yang membuat seorang Marvin akhirnya move ke brand Indonesia? Karena Marvin sebelumnya pertama kali itu ya suatu futsal yang Marvin pakai kenakan ketika jenjang kampus sampai jenjang ke profesional pertama kali ya Marvin pakai udah pakai brand Indonesia sendiri spek. Udah pakai spek dulu. Oh, terus. Jadi ketika berjalannya liga Marvin ganti lagi brand luar nih. Dikontrak lagi sebelumnya dengan brand satu lagi. Nah, dari situ Marvin karena Marvin udah tahu bagaimana sepatu spek itu sendiri, jadi Marvin kembali mencintai brand lokal. Ya, betul. Tapi dan memang kebetulan bukan kebetulan lagi, kualitasnya emang bagus. Ya, betul. Itu saya setuju. Karena apa? Saya dulu juga main bola. Nah, main bola itu juga saya taunya akselerator dulu. 2013 itu saya sempat main bola juga pakai akselerator yang putih. Ingat gak ada? Tapi sepatu bola sih memang. Putih, biru, yang hijau fosfor. Nah, itu. Saya dulu pakai yang putih. Memang enak. Memang ya kalau orang bilang spek itu memang produknya bagus dan berkualitas ya memang. Ya nggak bohong. Itu memang. Iya, betul. Kita nggak bohong. Kita bicara real aja, Kak. Ya. Ya, iya benar. Apalagi warna putih. Waduh. Kalau warna putih itu senang warna putih aja. Ya, aku senang warna putih. Tapi kalau futsal sih di indoor gitu nggak ini sih, Bro. Kalau sepatu putih terus di lapangan bola tuh kayaknya nanti cepet kotor. Tapi suka warna dari beberapa model
biru dongker. Kalau seleranya Oh, Marvin lebih kayak suka gimana? yang ngedreng sih. Gampang ditandai Soalnya sama orang. ya, maksudnya biar kelihatan mainnya harus pada ini. Jadi kelihatan. Emang kayak gitu ya bisa. Bisa juga kayak gitu Iya sih. kelihatan loh. Biar kayak Iya kalau pakai misalnya baju jreng, pemain oh orang ini patutnya jreng nih. ya kalau ireng tuh hitam tuh kayak yang ya suruh pasara bendera aja deh. Pakai sepatu hitam. Oh begitu. Oke. Untuk viewer, saya mau nanya. Untuk viewer nih, mungkin Marvin ada saran fokus latihan terus seperti apa biar jadi pemain yang hebat seperti seorang Marvin. The viewer, berarti kan ya macam-macam ya. Nah, monggo silahkan. Gimana? Ya kalau untuk para viewer nih, Marvin nggak bisa ngasih banyak sih. Marvin bilang cuma ngasih beberapa aja. Yang pertama ya harus rajin latihan aja sih. Terus Ya, jangan pernah terus. patah semangat lah, dalam artian ketika kita di dalam situasi latihan nih kadang-kadang kan orang pasti ngeliat kita dalam posisi misalnya dalam artian lagi nggak bagus atau lagi turun atau lagi sakit, itu kan pasti jadi gambaran sendiri untuk para pelatih kan. Oh, kamu lagi sakit jadi mainnya kamu kurang. Jadi ya kalau yang buat begitu, pemain-pemain yang begitu jangan pernah apa ya, maksudnya kita udah sembuh ntar kita tunjukin lagi. Pokoknya jangan pantang menyerah lah dan mau belajar ya Kak. Dalam artian maksudnya mau belajar itu karena kita mau main dimanapun sama siapapun itu pasti ada kesamaan dan ada ketidaksamaan nih. Secara misalnya Kak pelatih, saya pemain, terus saya diajak Kak main di Kak punya tim, Kak pelatihnya. Pasti kan materi yang saya dapat sebelumnya itu kan berbeda nih sama materi Kak ya. Jadi saya harus menerima karena saya diajak Kak ada masukan ke Marvin sendiri yang bagus ya Marvin ambil. Jadi begitu, jangan mau menutup kritikan dari orang lain. Karena kalau kritikan orang lain itu bukan buat menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan kita ya ke depannya supaya lebih baik. Terus jangan lupa bersyukur aja sih Kak dengan apa yang kita dapat. Walaupun kita misalnya ini di tim lain pemainnya bagus-bagus, dia mainnya bisa begini, kita pemain adanya, terus kondisi tim kita apa adanya, jadi kita seakan-akan nggak bisa gitu ya jangan kayak gitu. Kalau bisa ya terus bersyukur aja Kak. Oh gitu. Terus ngomong-ngomong udah berapa kali pindah klub bro? Aku taruh ya, aku hitung ya, aku Pertamina 2000. Oh, terus? Aku kan Pertamina 2013 sampai 2015. Oke, 2 tahun. Terus? Indo 2 nih. Oh iya. Dengan Akang. Ya. Marvin pindah ke situ. Terus 2017 Marvin ke Black Steel. Oh sempat ke Black Steel ya? Oh iya. Iya 2017 Marvin di Black Steel. Terus 2018 Marvin pindah lagi ke Permata Indah Manokwari. Sama nih tim Papua lagi. Nah 2019 kemarin. 2019 kemarin setelah Marvin kontrak habis dengan Permata di 2018, Marvin diajak sama Famos untuk ya kesempatan kapan lagi kita bisa main di AFC kan. Marvin ditawarin kontrak untuk main AFC dan lanjut ke liga. Dengan opsi lanjut ke liga ya udah Marvin ambil lagi. Dan di situ ya jalannya itu dari situ mulai dapat berkat lebih lah. Iya, gila begituan lah ya. Iya, di rezeki itu udah ada yang menentu. Tapi kalau kita nggak menjemput rezeki ya rezekinya nggak bakal datang. Tuh. Iya, betul. Oke, Marvin dikenal sama teknik intercept dan catching bola yang luar biasa. Nah, istilahnya pakai lem yang Alteco itu Mas Boner. Gimana biar lengket? Latihannya gimana? Aku sih lebih kayaknya kalau biasa kan kita kalau sebelum latihan tuh pemain kadang-kadang pemanasan. Kalau aku kan sebelum pemanasan latihan mulai gitu macam ada berapa menit tuh itu udah main sama bola, udah biasain kayak
dribble bola, Hmm. terus passing atau pindahin bola dari kiri ke kanan atau passing cari teman, kita passingan dulu biar Ya. semakin ini sama Ya. bola sih. Paling itu aja sih kalau Jadi lebih untuk banyak itu lebih pelatihan bola. banyak, iya, kebanyakan ke bola sih. Terus banyakin apa kayak main-main apa kayak ada teori-teori misalnya yang Marvin belum bisa, maksudnya kayak kontrol, Ya. terus belajar kayak gaya-gaya yang lain, misalnya di posisi pivot mereka harus ini bola mesti di solve, ditahan begitu bola kan. Betul. Harus Kalau lengket lah. posisi pivot, nah iya. Jadi Marvin dari posisi pivot ya kadang-kadang belajar gitu, tarik solve, tarik solve ke depan. Gitu aja sih, lebih banyak ke bola sih. Gitu. Ya. Posisinya apa sih, Marvin nih? Lebih Aku suka posisi yang angkor. angkor. Nah, Angkor. sebelum ke angkor nih, dulu futsal ya, namanya futsal kan pasti dari awal kan nggak tahu kan pola, maksudnya Iya. yang itu dulu gimana itu kan masih belum tahu. Nah, gimana ceritanya akhirnya fokus ke angkor? Ceritanya jadi angkor itu di apa ya? Ada pelatih siapa waktu itu nawarin Marvin, coba kamu main di bawah deh. Dan kebetulan juga enak aja sih kayaknya main di bawah itu lebih tantangannya lebih luas ya ketimbang, iya benar, kalau menurut Marvin lebih luas tantangannya. Karena kan kita yang mulai serangan dan kita sebelum pertahanan terakhir ketika diserang sama lawan kan, itu kan kita harus pintar nyerang, kita juga harus pintar defense. Jadi itu juga sih jadi buat Marvin karena Marvin selalu berpikir gini, futsal itu kan yang sekarang itu kita nggak main di dalam satu posisi nih Kak, dalam artian suatu saat ketika situasionalnya di dalam lapangan itu di dalam artian sendiri, Marvin harus coba belajar untuk di posisi itu, karena kan futsal semakin modern, kita juga nggak main di satu, udah nggak bisa main di satu sisi lagi, kita harus bisa di semua posisi lah. Betul. Selain angkor suka di posisi mana? Kiper. Ya ingin tahu. Lebih ke flank. Huh? Oh, flank. Aku dulu 2013 di Pertamina soalnya flank. Oh gitu, dulu memang flank. Oh. Ya di Pertamina flank, terus waktu di Pertamina 2015-nya baru mulai belajar ke angkor. Oh gitu, baru move-nya berarti belum lama ya? Iya belum lama. Aku tapi nyaman 2 tahun tuh di Pertamina. Nyaman sih untuk sampai saat ini sih nyaman. Ya kalau bisa semua posisi ya. Iyalah, makanya. Iya kan, maunya bisa semua posisi Kak. Biar kadang-kadang kalau kita di posisi angkor, harus pemain serba bisa lah. Pemecah buntuan juga kan harus itu. Ya. Tapi sering nyetak gol dari posisi angkor. 2019 aku gol hampir 11-12 kalau nggak salah. Aku hitungin 11 kayaknya deh. Oh ya? 2018 banyak juga 2018 aku segitulah. Kalau 2019 kayaknya lebih sedikit deh, di bawah 10. Tapi 2018 kalau nggak salah masih hitungin kisaran hampir 10-an. Ada 10-11 gol. Oh. Udah ganti posisi ke angkor. Iya. Oh, begitu. Emang angkor itu posisi yang ini sih ya. Krusial. Tapi ya mesti selera orang beda sih. Iya sih Kak. Harus apa ya kalau masukan buat intercept. Bisa tuh yang namanya intercept. Ya Marvin sendiri apa ya? Dari situ sih di dalam latihan sendiri sih kan pelatih juga, setiap pelatih pasti punya materi sendiri untuk pemainnya, misalnya contoh angkor, ini posisi begini, dan intercept ini nggak diajarin cuma buat angkor aja sih kalau menurut Marvin, emang buat semuanya, karena kita kan di situ berpikir bagaimana kita coba untuk kalau nggak bisa nutup itu arah bola, kalau arah bola ke daerah pertahanan ya kita harus bisa mutus itu bola. Ibarat clearance lah, kayak misalnya bola nih udah mau passing ke pivot, posisi flank ketinggalan, walaupun dia ketinggalan tapi dia berusaha untuk intercept dari samping, kenapa enggak kan?
Jadi ya menurut Marvin itu Ya, semua ya. harus punya sih intercept itu. Terus posisi angkor sendiri juga harus pinter apa ya, baca baca permainan. Ya, baca permainan, betul. Ya. Terus Gitu. kalau di dalam intercept sendiri juga kita harus punya kecepatan ya Kak. Karena kan kita harus Iyalah. apa lebih cepat dari si lawan nih, ketika lawan itu memberikan operannya ke temannya, atau misalnya dari ala dia passing ke pivot, ya kita harus lebih, Ya. ibarat lebih cepat, lebih licik lah daripada si pivot. Kalau bisa kita Lebih putus licik, di iya. sebelum ke dia, ya kita putus, kita punya Iya. kecepatan, kenapa enggak? Pokoknya membuat permainan mereka nggak berkembang ya. Iya. Ya Dan kan? itulah Iya. kalau jadi angkor juga kita harus apa, kuat bertahan. Kan banyak tuh ini Hmm. viewers juga banyak nih yang nanya, Marvin kenapa Ya. kenapa apa, Hmm. banyak nanya Kak gimana gimana ya. Paling kalau dari Marvin sendiri sih segi besarnya stamina harus kuat ya. Terus reading the game, terus harus ya itu, Hmm. pelatih siapapun ngasih lo masukan ya lo terima, karena itu ntar bakal Ya. apa, jadi bekal buat kedepannya. Karena suatu saat apa materi yang pelatih ini kasih ke kita itu bakalan masuk, ntar bakalan berguna buat kita ke depannya. Emang mumpuni nih Marvin nih. Saya Tapi tadi bahasa-bahasa teorinya masih capek. bener juga. Maksudnya bener juga ya. Terus oh iya iya ternyata kayak gitu. Maksudnya ya memang futsal itu memang sekarang udah nggak bisa dijadikan olahraga yang diremehkan. Memang memang ya sekarang futsal udah mau jalan lagi kan ya. Udah denger bocoran mau jalan lagi kapan udah tahu Bro Marvin. Ya kemarin sih lihat dari media-media sih Hmm. ya akhir September ya kalau Hmm. nggak salah, itu juga kan tergantung Ya. dari situasi sekarang saat ini kan. Ya Marvin sih ya Hmm. selama ini sih cuman gitu aja, paling latihan sendiri, ya nyari-nyari Hmm. fan mini soccer kah, fan bola kah, atau fan Ya. futsal kah bersama kawan-kawan. Di situ kan bukan, kalau Marvin sendiri sih di situ bukan kayak buat untuk fan, sekedar fan doang ya, maksudnya sekedar satu Ya. Betul. apa, perbanyak kawan nih, kedua terus di situ juga belajar juga kan, di dalam ketika kita bermain sama orang kan, situasi klub itu sendiri atau tim Ya. itu sendiri ketika bermain kan nggak sama dengan klub yang kita sebelumnya kita main kan. Kadang-kadang di situ kita nyaman, kadang-kadang kita nggak nyaman. Nah dari situ kan kita bisa Ya. belajar, ya kayak gitu-gitu aja sih Kak, Betul. nambah-nambahnya. Gitu. Siap. Oke, Bro. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Saran buat tadi udah ya. Tapi enggak sih, enggak saran juga. Maksudnya gini. Apa harapan Marvin untuk perfutsalan Indonesia? Ya pasti harapan besar ya, kita harus semakin maju lah, kita jangan mau dibawa kayak Ya. negara-negara lain yang di atas kita ya. Kalau bisa kita berprestasi di dalam olahraga futsal sendiri, kenapa tidak ya kan, kita bisa bawa nama negara itu yang sekarang berkecimpung di dunia futsal, ya sama-sama untuk membangun dunia futsal sendiri agar Ya. kedepannya lebih baik. Karena kita kan berbicara bukan untuk kemunduran, kita kan berbicara untuk apa sih Ya. namanya, kemajuan ke depan ya kan. Semakin ke depan, karena semakin ke depan bukan bicara semakin gimana ya, semakin sulit. Kalau menurut Marvin semakin sulit, semakin kita Iya. jadi kita sekarang sama-sama belajar untuk membangun futsal sendiri untuk depannya lebih baik. Kalau Tapi bisa mampu nggak berprestasi kira-kira? di internasional. Oh iya. Mampu lah kalau Marvin lihat sendiri dengan talenta-talenta yang sekarang, generasi-generasi sekarang yang muda-muda, ya mampu sih. Kenapa enggak? Iya. Orang maksudnya Marvin aja sekarang udah berapa, di bawah Marvin umurnya kan, mereka muda-muda mainnya bagus. Ya pasti adalah berkat buat kita sendiri ke depannya, pasti lebih baik lagi. Betul. Oh gitu. Siap. Wah ini apa namanya? Saya senang banget hari ini bisa ngobrol sama Marvin gitu. Banyak hal yang tadinya nggak ngira gitu. Saya bisa dapat teori, habis itu ajaran baru soal. Maksudnya saya jadi Sama-sama, kayak Kak. buka gitu pikirannya soal futsal gitu. Makanya memang kita harus bagaimanapun juga perfutsalan Indonesia memang harus maju. Ya nggak setuju nggak? Setuju lah. Setuju banget. Pasti mampu. Oke, itu Bang Marvin ini
Gitu ya. Tapi kapan-kapan ini ya, main di Jakarta ya. Ntar kalau minggu depan insya Allah saya ke Iya, Jakarta. Nanti kita bisa siap. pas Ntar ada momen aku ajak ketemu. mini soccer, aku ajak main futsal. Siap, siap. Kabar-kabar pokoknya ya. Nanti aku DM kontak. Oh ya siap. Wah, oh kita mah belum follow-follow. Nanti tak follow bro, sorry. Ya, oke. Siap. Gak apa-apa, Kak. Aman, santai saja. Iya. Bro Martin, terima kasih atas waktunya. Pokoknya Terima kasih sukses kembali, Kak. terus pokoknya semangat, jangan pernah ngendor ya kan Ya. buat kemajuan Ojo kendori, putar. ojo dikendori. Ojo kendori, Ya. kendori ya kepribela. Salam buat teman di sana. Siap, terima kasih banyak, Kak. Salam juga buat Sampai Kak. ketemu lagi. Bro Martin. Yuk. Siap. Dadah. Yo, terima kasih. Selamat malam. God bless. Yuk. Itu tadi, wah ini luar biasa banget. Saya jujur nggak ngira, maksudnya ternyata ya bener juga ya. Ya Marvin tuh saya lihat pinter ya. Ya nggak heran orang apa namanya best player segala macam karena ya teorinya jalan ya kan. Terus jadi nggak cuman ini. Semangat terus Kak. Ada yang mau dibacain komennya? Ini kita sudah mau di penghujung acara, penghujung acara. Apa tuh? Besok kita live lagi episode 5. Apa nih? Kayaknya hari kalau nggak Selasa, Jumat depan. Itu nanti sama siapa pokoknya jelas pasti pemainnya, atletnya udah nggak bakal asing lagi buat kalian. Jadi tetap ditunggu terus. Terus jangan lupa untuk follow akun Specs Indonesia dan support terus sepak bola Indonesia dan futsal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya, jadi begitu. Terus kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Buat yang ketinggalan, saya ada record ini live Instagram ini di YouTube channel saya di Domi Fituring Intan TV-nya. Oke, terima kasih yang buat sudah nonton. Sehat terus buat kalian semua, jaga kondisi, terus habis itu tetap patuhi protokol, pakai masker, hand sanitizer.